Di tengah ketegangan politik yang berkembang dengan pengurus Nahdlatul Ulama, Partai Kebangkitan Bangsa memutuskan menggelar muktamar di Bali pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2024 nanti. Perhelatan ini bukan saja tentang nasib Muhaimin Iskandar dipertahankan atau disingkirkan dari kursi ketua umum, namun juga momen pembuktian kemandirian politik PKB di masa mendatang. Hubungan antara PKB dan PBNU yang telah lama erat meregang tak lama setelah Gus Yahya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU di Bandar Lampung Desember 2021 yang lalu. Beliau menegaskan bahwa NU tidak boleh dikooptasi oleh kepentingan politik manapun. Sebuah pernyataan yang dipersepsikan publik lebih ditujukan kepada PKB ketimbang partai-partai lain. Ketegangan ini meningkat ketika Caimin maju menjadi cawapres sebagai pendamping Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 yang lalu. Langkah ini semakin memperlebar jarak PKB dengan PBNU, lantaran PBNU cenderung mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Belakangan konflik mereka berlanjut setelah pembentukan panitia khusus atau Pansus Hak Angket Haji 2024 oleh DPR. Dipimpin langsung oleh Caimin, pansus ini hendak memeriksa penyelenggaraan haji tahun 2024 yang berada di bawah tanggung jawab Menteri Agama Gus Yakut, yaitu adik kandung Gus Yahya. Setelah itu, manuver-manuver saling bersahutan. PBNU melalui keputusan rapat pleno tanggal 27 dan 28 Juli 2024 yang lalu membentuk tim khusus untuk mendalami hubungan dengan PKB. Tim khusus ini lantas memanggil beberapa pengurus dan mantan pengurus PKB. Mantan Sekjen DPP PKB Muhammad Lukman Edy adalah orang pertama yang dipanggil oleh PBNU. PKB meresponnya dengan melaporkan Lukman Edy ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Kedua pihak kemudian terlibat dalam aksi saling lapor, menambah intensitas konflik yang sudah memanas itu. Muktamar dan pertaruhan politik yang berisiko. Keputusan Caimin menggelar muktamar di tengah konflik yang sedang berlangsung dengan PBNU merupakan pertaruhan besar bagi PKB. Di satu sisi, langkah ini menunjukkan keyakinan Caimin bahwa beliau masih memiliki kendali atas partai dan dukungan yang cukup kuat dari kader PKB di berbagai daerah. Ini adalah risiko besar karena konflik dengan PBNU yang berlarut-larut dapat memperlemah kohesi partai, terutama jika ada anggota yang merasa lebih loyal kepada PBNU daripada kepada kepemimpinan PKB saat ini. Caimin tampaknya percaya diri menggelar muktamar di tengah konflik ini karena beberapa alasan. Pertama, keberhasilan PKB dalam pemilu legislatif 2024 memberinya keyakinan bahwa partainya masih memiliki daya tarik yang kuat di mata pemilih, bahkan ketika hubungan dengan PBNU memburuk. Kedua, dukungan dari kalangan internal PKB, terutama dari DPW dan DPC, tampaknya cukup solid, memberinya legitimasi untuk melanjutkan kepemimpinannya. Dan ketiga, manuver politiknya dalam merangkul lingkaran kekuasaan Jokowi seperti dukungan kepada Robby Nasution dan bangunan komunikasi dengan Kaisang Pangarep terkait pilkada memperkuat posisinya dan mungkin juga meredakan beberapa tekanan eksternal. Namun pertaruhan ini memiliki dua sisi. Tentunya jika berhasil, Caimin dan PKB bisa bangkit dengan posisi yang lebih kuat, bahkan mungkin lebih mandiri dari pengaruh PBNU. Tapi jika gagal, ini bisa menjadi bumerang yang menyebabkan perpecahan internal dan menurunkan kredibilitas PKB di mata pemilih Nahdliyin yang masih setia kepada PBNU. Faktor Anies di balik peningkatan suara PKB. Keberhasilan meningkatkan perolehan suara di pemilu legislatif 2024 menjadi tameng sekaligus pedang yang berulang-ulang digunakan Caimin dalam menghadapi serangan PBNU. Keberhasilan ini membentuk kepercayaan diri Caimin bahwa PKB mampu menarik dukungan dari basis pemilih yang lebih luas dan beragam. Sebuah modal politik yang kuat untuk menghadapi Muktamar 2024. Namun, yang perlu diingat Caimin adalah peningkatan suara PKB ini tidak terlepas dari fakta bahwa ia berpasangan dengan Anies Baswedan saat Pilpres 2024.
Anies Baswedan dengan basis pemilih Islamis yang luas dan beragam membantu PKB memperluas jangkauan suara di luar basis tradisional Nahdliyin. Kemitraan politik ini membuka potensi PKB untuk menarik dukungan dari segmen pemilih yang sebelumnya mungkin tidak terjangkau, termasuk mereka yang mencari alternatif dari arus utama politik Islam. Pertanyaannya sekarang, apakah ke depan Caimin dapat mempertahankan dan bahkan memperluas dukungan ini tanpa kehadiran Anies? Jika Caimin ingin PKB tetap kuat, dia harus menemukan cara untuk mempertahankan momentum ini dengan atau tanpa Anies sebagai mitra politik. Muktamar 2024 akan menjadi ujian apakah strategi ini dapat mempertahankan dalam jangka panjang. Risiko tak mengundang resmi PBNU. Sementara itu, keputusan PKB untuk tidak mengundang resmi PBNU ke Muktamar 2024 tetapi hanya mengundang kiai-kiai NU secara personal bisa dibaca sebagai langkah yang berisiko tinggi. Meskipun langkah ini mungkin diambil sebagai cara untuk menunjukkan kemandirian politik, PKB harus bersiap menghadapi konsekuensi yang mungkin timbul. Salah satu dampak langsung dari keputusan ini adalah potensi ketidakpuasan di kalangan kader PKB yang loyal kepada PBNU. Mengabaikan PBNU sebagai institusi formal yang hanya mengundang tokoh-tokoh NU secara individu dapat dilihat sebagai bentuk penghinaan terhadap otoritas PBNU. Hal ini bisa memicu fragmentasi internal, mengurangi kohesi partai, dan memperlemah posisi PKB dalam menghadapi tantangan politik yang lebih besar di level nasional. Lebih dari itu, keputusan panitia Muktamar tidak mengundang PBNU secara resmi membawa PKB pada risiko kehilangan dukungan kultural dan struktural dari PBNU. PBNU bukan sekedar organisasi keagamaan, tapi juga entitas kultural yang melekat kuat di kalangan Nahdliyin. Di mata pemilih tradisional Nahdliyin, PBNU tidak hanya berfungsi sebagai organisasi keagamaan, tapi juga kompas moral dan sosial politik dalam kehidupan mereka. Dengan tidak melibatkan PBNU secara resmi, maka berisiko kehilangan dukungan kultural yang selama ini menjadi fondasi kuat partai. Ini berdampak langsung kepada elektabilitas PKB di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis suara mereka. Selain itu, ketegangan yang tidak dikelola dengan baik antara PKB dan PBNU dapat dimanfaatkan oleh partai-partai lain. Partai-partai yang memiliki kedekatan dengan NU atau yang berusaha merebut suara dari basis Nahdliyin dapat memanfaatkan situasi ini untuk menarik dukungan yang sebelumnya menjadi milik PKB. Jika dibiarkan, ini bisa mengancam posisi PKB dalam politik nasional serta melemahkan daya saing partai di panggung politik yang semakin kompetitif. Yang lebih penting dari semua itu adalah dengan tidak mengundang PBNU secara resmi, PKB kehilangan kesempatan emas untuk menunjukkan niat baik dalam rekonsiliasi dan memperkuat kembali hubungan kedua pihak. Muktamar seharusnya menjadi momen penting bagi PKB untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan hubungan dengan PBNU. Kehilangan kesempatan ini bisa berakibat panjang membuat ketegangan antara PKB dan PBNU semakin sulit diatasi. Mengapa menjaga hubungan dengan PBNU tetap penting? Meskipun PKB berhasil meningkatkan suara dalam pemilu 2024, menjaga hubungan baik dengan PBNU tetap menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan partai. PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki pengaruh yang sangat besar di kalangan Nahdliyin. PBNU tidak hanya menyediakan dukungan moral dan kultural, tapi juga menjadi penghubung langsung antara PKB dan komunitas akar rumput yang sangat bergantung pada arahan dari para ulama NU. Tanpa dukungan PBNU, PKB berisiko kehilangan legitimasi di mata Nahdliyin yang dapat menyebabkan perpecahan di dalam partai dan berkurangnya dukungan pemilih pada pemilu berikutnya. Hubungan yang retak dengan PBNU juga bisa dimanfaatkan oleh partai-partai lain untuk menarik dukungan dari basis Nahdliyin yang dapat melemahkan posisi PKB dalam kancah politik nasional. Lebih jauh lagi, NU memiliki jaringan sosial dan ekonomi yang luas yang berperan penting dalam mobilisasi dukungan politik, terutama di daerah-daerah pedesaan dan semi perkotaan. Kehilangan dukungan dari jaringan ini berarti PKB harus bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan atau meningkatkan elektabilitasnya, terutama di tengah kompetisi politik yang semakin ketat ini.
Meskipun mengantongi dukungan kuat dari berbagai DPC dan DPW, Muktamar PKB 2024 tetap merupakan ujian besar bagi Caimin. Muktamar ini menentukan apakah beliau mampu membawa PKB mengatasi tantangan-tantangan dan mencapai sukses yang lebih besar, atau malah menghadapi risiko yang dapat meruntuhkan fondasi partai.